Iskandar Mahendra, NIM 180102-104. Saya sendiri akan menjelaskan tentang etika bisnis konvensional dan etika bisnis Islam dari kelompok 3. Baik, kita langsung saja bahas etika-etika dalam bisnis konvensional. Antaranya yang pertama adalah pengendalian diri. Jadi pelaku bisnis masing-masing harus mengendalikan diri agar tidak menerima apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun, dan juga tidak boleh dan menahan diri agar tidak melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan, walaupun keuntungan tersebut merupakan hak dari si pelaku, tetapi juga memperhatikan keadaan masyarakat. Inilah yang disebut dengan ekonomi ya, bisnisnya etis. Dan yang kedua adalah pengembangan tanggung jawab sosial. Jadi di sini dituntut bagi pelaku bisnis untuk memperhatikan keadaan masyarakat, tidak hanya semata dalam bentuk uang dengan jalan memberikan sumbangan, tetapi juga harus kompleks. Artinya kita bisa berikan contoh di masa excess demand, pelaku bisnis harus perhatikan agar tidak memanfaatkan masa tersebut dengan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga, mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Bukannya etika bisnis itu anti perkembangan informasi dan teknologi, tetapi memanfaatkan informasi dan teknologi ini untuk meningkatkan kepedulian kepada golongan yang lemah agar tidak menghilangkan budaya yang dimiliki akibat transformasi informasi dan teknologi ini. Keempat adalah menciptakan persaingan yang sehat. Persaingan sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis, karena dengan adanya persaingan di dalam dunia bisnis itu ada terjadi meningkatnya efisiensi dan kualitas. Tapi persaingan tersebut harus sehat, tidak mematikan yang lemah, dan sebaliknya harus terdapat jalinan yang erat antara perusahaan besar dan perusahaan yang menengah ke bawah, sehingga perusahaan dengan perkembangan perusahaan besar dapat memberikan spread effect kepada perkembangan sekitarnya. 5 yaitu menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Jadi seharusnya dalam dunia bisnis itu tidak hanya memperhatikan keuntungan masa sekarang aja, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana keadaan yang akan mendatang. Dengan ini jelaslah bahwa setiap pelaku bisnis dituntut untuk tidak mengeksploitasi lingkungan dan apa saja dengan semaksimal mungkin untuk kebutuhan dan keuntungan masa sekarang, tapi juga mempertimbangkan bagaimana keadaan yang akan mendatang nantinya. Mampu menyatakan yang benar itu benar. Yang ketujuh yaitu menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah. Untuk menciptakan bisnis yang kondusif, perlu adanya sikap saling percaya antara golongan pengusaha yang besar dan golongan pengusaha yang kecil, agar nantinya perusahaan kecil ini dapat tumbuh dan berkembang bersama dengan perusahaan lainnya yang sudah besar dan mapan. 8 yaitu konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Oke, semua konsep etika bisnis tidak akan terlaksana apabila setiap orang tidak mau konsekuen dan konsisten terhadap etika tersebut. Mengapa? Seandainya etika bisnis tersebut sudah disepakati, namun ada oknum baik perusahaan sendiri ataupun perusahaan orang lain yang
mencoba main curang untuk kepentingan pribadi. Jelas, semua konsep etika bisnis tersebut akan gugur satu demi satu. 9. Menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Jika etika ini semua sudah dilaksanakan atau sudah diterapkan oleh semua pihak, maka jelaslah semua akan memberikan ketenteraman dan kenyamanan dalam berbisnis. Yaitu perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dari etika bisnis tersebut, seperti proteksi terhadap pengusaha lemah. Adapun konsep etika bisnis Islam, yaitu antara lain yang pertama adalah konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan dalam bisnis Islam adalah masalah yang harus dikaitkan dalam setiap aktivitas bisnis. Manusia diwajibkan untuk melaksanakan tugasnya terhadap Tuhannya, baik itu dalam bidang ibadah ataupun dalam bidang muamalah. Ajaran Tuhan dalam bidang bisnis ini meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi, yaitu pandangan Islam terhadap harta. Pemilik mutlak atas segala sesuatu, termasuk harta benda, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya sebagai pemegang amanah, karena manusia ini tidak bisa menciptakan yang ada dari tiada. Dan harta ini adalah perhiasan hidup yang memungkinkan manusia untuk menikmatinya, tetapi tidak berlebih-lebihan. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa harta benda itu membelanjakan harta benda adalah pada jalan yang baik atau di jalan Allah, dan tidak sebaliknya, membelanjakan harta benda pada jalan yang bisa membinasakan diri. 3. Konsep benar. Benar adalah iman, bahkan benar adalah suatu ciri khas seorang mukmin, bahkan ciri-ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Bencana terbesar dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta, sikap dusta atau batil. Misalnya berbohong dalam mempromosikan barang atau menetapkan harga. Oleh karena itu, dituntut kepada pebisnis yang baik dan diridhoi Allah adalah mempunyai sifat dan sikap kebenaran. 4. Amanat. Amanat sangatlah penting dalam transaksi jual beli, karena dengan amanat proses transaksi akan lancar. Dengan amanat, penjual dan pembeli tidak akan lagi mengkhawatirkan atau mencurigai barangnya, walaupun barang tersebut ada di tangan orang lain. Biasanya suatu bisnis dimulai dengan kepercayaan, makanya amanat ini adalah suatu komponen yang terpenting dalam berbisnis. 5. Jujur. Jujur adalah sifat Rasulullah yang patut ditiru. Rasulullah dalam berbisnis selalu mengedepankan sifat jujur. Beliau menjelaskan sebenarnya kualitas dari barang yang dijual, serta beliau tidak pernah berlaku curang, bahkan tidak pernah mempermainkan timbangan. Oleh karena itu, pentingnya sifat kejujuran dalam pola transaksi jual beli. Oleh karena itu, biasanya kejujuran akan membawa suatu keuntungan. 6. Adil. Adil adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Islam sangat menganjurkan adil dalam berbisnis dan melarang curang atau zalim dalam berbisnis. Rasulullah SAW diutus untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi seseorang apabila menerima takaran diminta untuk dipenuhi, sedangkan dalam menakar atau menimbang takaran orang lain selalu dikurangi. Kehancuran bisnis disebabkan oleh
kecurangan oleh pelaku bisnis tersebut. Makanya bisnis yang baik yaitu bisnis yang untung, yaitu dibangun dengan sifat keadilan. Baik, dalam implikasinya etika bisnis Islam mempunyai dua sumber, yakni nilai ilahiyat dan nilai insaniyat. Nilai ilahiyat adalah nilai yang dititahkan oleh Allah kepada Rasulnya dalam bentuk iman, ihsan, takwa, adil, dan sebagainya yang diabadikan dalam wahyu ilahi. Sedangkan nilai insaniyat adalah nilai yang oleh hasil kreativitas pemikiran manusia untuk kepentingan dan kebaikan manusia itu sendiri. Walaupun kedua nilai tersebut memiliki sumber yang berbeda, namun memiliki hubungan resiprokal yang saling bergantung satu sama lain. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang etika bisnis konvensional dan etika bisnis Islam dan sumbernya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.